Bo, napa bo, atip bo, en, amen, atip, aten nabo apa ya teh, teh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Fitriani Andayani. Jadi kali ini saya mau apa ya? Mau potong lontong yang saya bikin semalam. Ini tuh lontong kucau ya namanya kalau di Pekanbaru. Dan ini tuh udah ngeset. Dari malam ke pagi udah ngeset lah ya. Udah dingin penting ya. Udah tinggal potong-potong aja ini. Jadi untuk cetakannya ini bisa pakai periuk biasa ya mak. Tapi kalau periuk biasa harus pindahin ke wadah plastik atau wadah yang gampang untuk ngeluarinnya nanti. Dan ini tuh saya kecewa, lontongnya kurang sempurna ya, agak kasar dah gitu, agak benyek gitu deh. Saya tahu kesalahannya di mana, nanti saya kasih lihat ke mak ya. Tapi gimana lah, mau dibuang nggak mungkin ya mak. Tak boleh mubazir ya, karena mubazir temannya setan. Jadi ini kena makan juga lah seharian pokoknya ya. Bingung saya mau dibikin kuah lontongnya atau enggak. Dibikin atau enggak. Ini dibiarin, dijemur hari nggak begitulah panas. Ya udah deh, coba potong-potong dulu ya. Jadi kalau dia tuh kurang padat, pas kita motongnya tuh serabutan kayak gini. Nah, kayak gini nggak rapi, nggak halus. Udah gitu lembek, benyek, gampang hancur. Gimana lah nih, dimakan aja lah ya mak. Kita lihat cara pembuatannya kenapa jadi salah ya. Ini ada air kapur dan berasnya 1 tekong ini. Pokoknya apa tekong yang menjadi takaran untuk beras, maka itu juga tekong yang akan menjadi takaran untuk airnya ya. Jadi ini saya cuci dulu berasnya minimal 3 kali ya. Dan kalau ada batu atau antanya itu sekalian dibuang ya. Kalau untuk dedaknya bisalah hanyut pas kita cuci ya mak. Kalau untuk batu mana bisa hanyut. Dan ini airnya kalau lagi rajin saya tampung ya untuk siram kembang. Kalau lagi lagi bodo amatnya saya buang aja. Kadang ditampung, diendapin untuk masker ya. Jadi 3 kali saya kosek-kosek dulu sambil selawatan boleh ya mak. Oke, kita buang airnya. Nah, kalau udah dicuci 3 kali, sekarang kita tinggal masukin airnya. 1 tekong beras banding 5 ya, 5 air. Tapi saya bikin ini cuma 4,5. Entah apa yang merasukimu. Lihatlah nih, 4,5 dikurangi lagi. Udah tahu berasnya itu keras ya, dikurangi pula airnya. Jadi harusnya 1:5 ya mak, 1 tekong beras, 5 tekong airnya. Dan kasih garam 1 sendok teh gitu, kasih air kapur sirih. Untuk kapur sirihnya dikira-kira aja ya mak, sampai airnya tuh berwarna agak kekuningan, kuning muda lah pokoknya. Dan disinilah letak salah saya. 1, airnya saya kurang, nggak sampai 5 ya kan. Yang kedua, air kapur sirihnya kurang. Lihat ini masih bening kan, belum butek. Dia maunya kuning. Tapi jangan terlalu banyak air kapur sirihnya, nanti hasilnya pahit. Sedang-sedang aja. Dan ini dia air beras tadi saya siram ke bunga. Biar subur ya mak. Kalau datang rajinnya kayak gitu mak, ditampungin air berasnya, siram ke bunga. Cuman bunga yang di dapur sering saya siram pakai air beras ya mak. Kalau untuk depan susah, saya harus lengkap dulu pakaian baru bisa buka pintu kan. Banyak perlengkapannya. Dan ala kadarnya kembangnya. Oke deh, ini kita aduk-aduk aja deh. Kalau untuk jam masaknya lebih kurang 1 jam ya dari kita tanak tadi itu. Sampai mendidih, sampai berubah jadi kental.
sampai jadi kayak adonan dodol gitu deh, pekat, kental. Nah itu baru bagus masaknya ya, jadi nggak gampang basi. Tapi kalau masih lembek kayak bubur itu masih harus diaduk-aduk, dimasak sampai benar-benar kering airnya. Nah itu lontongnya insya Allah di suhu ruang bisa bertahan sampai 3 hari. Tapi kalau di rumah saya 1 hari udah habis, nggak berhari-hari. Kecuali bikinnya pakai dandang yang gede 5 kilo gitu mungkin lah ya, seminggu boleh tahan. Ini cuman bikin 1 tekong mungkin 350 gram. Untuk 1 hari udah dicukup-cukupin itu. Dan untuk ini pancinya ini, panci petaknya nggak mesti kok pakai panci petak gini, atau nggak mesti kok pakai yang anti lengket. Bisa pakai panci biasa yang yang tipis juga bisa, cuman ya gitu resikonya berkerak bawahnya tuh, makanya harus dipindahin kalau udah mateng. Kalau kayak gini kan nggak lengket bawahnya, apalagi sering diaduk ya. Jadi kalau udah kering, udah kental, bisa dibiarin aja di panci anti lengket seperti ini. Dan untuk yang nanya beli di mana panci petak ini, saya tulis saja ya alamat tokonya di kolom deskripsi. Dicek aja ya Mak. Jadi di bawah video ini kan ada tuh tanda panah segitiga. Nah klik itu untuk lihat isi berita deskripsi saya. Oke, ini udah kental. Dari sini udah kelihatan ya kalau masih kasar, nggak halus, masih bentuk beras gitu ya. Bentuk bubur deh. Ya bukan bubur, nasi deh, nasi. Saya tudung aja pakai tudung saji. Dan ini ayamnya udah saya rebus, buang airnya ya, tinggal kasih bumbu. Tapi belum mateng ya, itu ayamnya baru direbus selayang, untuk buang air yang kotornya aja. Dan kasih bumbu dasar putih sama bubuk kunyit, kasih air. Mau kita ungkep ya, ini biar lembut. Dan saya kasih ini ketumbar halus, lebih kurang 1 sendok teh gitu deh ya. Dan kita tutup deh, biarin empuk. Dan ini ada sisa nangka kemarin ya Mak, jadi untuk sayurnya kali ini saya pakai nangka, bisa juga pakai buncis sama wortel. Tapi masukin buncis sama wortelnya nanti kalau udah empuk ayamnya ya. Dan ini kan belum empuk, masih setengah, jadi saya tambahin nangkanya biar sama-sama empuk, nanti baru tinggal kita kasih santan. Oke, ini udah empuk kayaknya ya, ini udah hampir empuk, belum empuk-empuk banget. Oke, kita tinggal masukin daun-daunan, daun jeruk, daun salam, daun kunyit, dan cabenya ya, sama santan. Seperti biasa saya masukin santan terakhir. Kalau bahannya udah empuk baru masukin santan, jadi begitu mendidih saya bisa matiin, jadi nggak oksidasi santannya, nggak sampai berminyak. Kenapa seperti itu ya, lagi-lagi sedikit saya belajar untuk menghidangkan makanan yang sehat ya Mak. Kata orang kan santan lagi nggak sehat katanya gitu kan. Jadi ini saya kasih gula juga nggak sehat sebenarnya, tapi nggak bisa dihindari ya, sodium nggak bisa kita hindari. Gula, garam itu gimana ya, udah cita rasanya ya. Jadi bumbunya cuman garam, gula, kaldu rasa jamur, kaldu jamur rasa ayam, aduh belepotan. Nah ini dia, kita tinggal tunggu mendidih, koreksi rasa. Dan ini saya mau numis bumbu untuk masak bihunnya ya, untuk teman makan lontongnya nanti. Jadi juga nih makan lontong, iya tadinya udah males saya masak kuahnya ya, karena lihat lontongnya nggak berhasil. Itulah kalau masak nggak dari hati ya, ada aja yang salah, gas habis lah pas masak lontong. Oke, ini saya tumis bumbu dasar putih sampai harum, kasih air. Pakai 1 sendok karena masakannya sama ya. Kasih bubuk kunyit dan masukin bihun yang masih agak keras ini. Makanya airnya saya banyakin tadi ya, biar sekalian merebusnya.
Sambil aduk-aduk santan gulainya biar nggak pecah ya, belum mendidih. Nah itu udah mendidih. Sambil kita masak bihunnya. Nggak usah lama ya untuk masak santannya biar nggak oksidasi. Dan usahakan pakai alat masak yang tebal, jangan yang tipis. Karena tahu sendiri ya, alat masak yang tipis panasnya tuh terlalu, jadi membantu cepat oksidasi juga. Untuk yang tanya apa sih oksidasi, baca di Google aja ya, Om Google baik kok. Setiap kita nanya langsung dijawab. Iyalah itu. Kalau nggak dijawab ngambek. Oke, kita periksa nangkanya udah empuk, kita matiin apinya dan tinggal nunggu masak ini bihunnya ya. Ini ala-ala makan lontong orang Pekanbaru, enggak juga ding ya. Banyak versi makan lontong di Pekanbaru, ada yang lontong kuah gulai paku, gulai kapau kayak gitu ya. Tapi yang sering saya bikin aja ya saya praktekin. Ini enggak rencana sih bikin lontong, lagi kepengen aja. Karena udah lama juga enggak ada beli lontong. Ini dia bihunnya udah selesai. Nih saya karena nggak punya stok bumbu pecel, jadi saya bikin sendiri deh bumbu pecel yang mentah ya. Ini saya halusin kacangnya biar nggak capek nguleknya gitu ya. Kalau dari bulat kita ngulek terasa kali habis tenaga ya. Saya jadi ingat bulan puasa jualan lotek gini, ya Allah, pagi semangatnya minta ampun, menggebu-gebu nyiapin segala macam. Dan ini yang digiling cuman daun jeruk, cabai rawit, kencur, bawang putih, kasih garam, dihalusin. Jadi pagi-pagi itu ya semangat nyiapin bahan-bahan untuk jualan sore. Terus siang kecapean, tertidur kadang, bangun asar, belum lagi kita nyiapin untuk buka kita di rumah, belum lagi nyiapin untuk nyusun-nyusun jualan di meja tepi jalan. Ya Allah, rasanya baru nyusun-nyusun aja udah letih, belum lagi untuk nggilingin lotek kalau orang mesan. 1 hari saya sanggup jualan, cuman siap itu kapok saya. Nggak jualan lagi. Capek loh giling lotek ini, dari kacang bulat atau giling bumbunya aja itu udah capek sebenarnya kalau sore. Apalagi kalau kita makannya kurang tahu ya apa yang perlu banyak kita makan saat sahur itu biar tenaganya pol. Nah itu sangat ngaruh ya. Nah ini saya cuman kasih air gula merah yang udah cair, yang belum cair bisa juga tinggal kasih air asam ya, air asam Jawa dihancurin gitu. Jadi manis, asam, asin, pedas gitu ya, gurih pokoknya. Jadi saya kalau makan lontong nggak ada bumbu pecelnya itu gimana ya? Saya kan suka masakan yang manis ya apalagi kalau pakai kuah kacang gini. Sedep. Favorit lah pokoknya. Ya enak sama kita, enak juga lah sama orang gitulah ya kalau masak nih. Pak suami orang Minang lah jatuhnya ya, cuman dia bisa kok makan masakan apa aja yang saya bikin, pedas boleh, manis boleh. Minang Edan. Iyalah Minang Edan kan seharusnya suka Minang suka pedas malah suka manis kan. Efek lihatin istrinya manis gitu, pret. Ini dia gulai nangka dan ayamnya ya. Jadi makan lontong harus ada proteinnya. Kalau makan lontong aja sama karbo lah pokoknya semua, nanti cepat lapar. Oke deh, udah selesai lontongnya jadi juga ya. Makasih ya udah nonton sampai dengan selesai, bikin lontong gagalnya. Nggak apa-apa ya ya. Oke deh, jangan lupa kasih like-nya kalau suka dengan video saya dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang punya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.